warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Purnawati, CGP Angkatan 10 dari SDN Cimayang 01, Kecamatan Pamijahan. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Tresna. Beliau merupakan guru dari kelas 6B di SDN Cimayang 01, Kecamatan Pamijahan. Bagaimana Ibu kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik Ibu, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan percakapan pra-observasi. Tujuan dilaksanakannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan supervisi, kita melaksanakan kegiatan pra-observasi. Tujuannya nanti Ibu menjadi lebih siap dan lebih percaya diri ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Baik Ibu, kita mulai kegiatan pra-observasi. Menurut Ibu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuannya itu ada beberapa ya, Bu, yang ingin saya capai dari proses ini. Itu yang pertama, itu ada melalui pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik dapat memahami titik pusat, jari-jari, dan diameter dengan benar. Dan yang kedua, melalui pembelajaran berdiferensiasi juga peserta didik dapat mengetahui busur dan tali busur dengan benar. Kemudian selanjutnya dengan pembelajaran berdiferensiasi juga peserta didik dapat menentukan titik pusat, jari-jari, dan diameter dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan pembelajaran berdiferensiasi peserta didik dapat menghitung busur dan tali busur dengan tepat. Baik Itulah Ibu. tujuannya. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran Baik, ya. yang Ibu capai dalam kegiatan supervisi nanti. Untuk selanjutnya, area pengembangan yang Ibu ingin capai apa? Dari sini area pengembangan yang ingin saya capai itu adalah pengetahuan dan keterampilan, Bu. Baik, jadi area pengembangannya di pengetahuan dan keterampilan. Untuk selanjutnya, strategi ataupun metode apa yang Ibu ingin gunakan dalam kegiatan pembelajaran nanti? Kalau untuk segi metode pembelajaran yang saya pakai itu adalah metode tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Serta penugasan. Ya. Baik. Jadi ada tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Nah, untuk strategi mungkin strateginya itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, siap, strateginya pembelajaran yang berdiferensiasi. Baik Ibu, yang Ibu ingin gunakan media pembelajarannya apa yang tepat untuk menunjang kegiatan pembelajaran Ibu nanti? Ada beberapa yang ingin saya pakai pada saat proses pembelajaran. Yang pertama itu ada gambar, ada video pembelajaran, dan yang terakhir dibantu dengan modul pembelajaran. Oke, siap. Jadi ada 3 media yang akan Ibu gunakan, yaitu berupa modul, gambar, serta video. Menurut Ibu, kapan waktu yang tepat untuk kita melaksanakan kegiatan supervisi? Saya siap untuk hari Senin sekarang, Senin besok. Baik Ibu, nanti kegiatan pelaksanaan supervisi akan dilaksanakan pada hari Senin. Baik, setelah dilaksanakan kegiatan pasca observasi ini, kita nanti akan melaksanakan kegiatan supervisi di dalam kelas. Untuk selanjutnya, saya mohon kesediaan Ibu untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi yang akan nanti didampingi oleh pengajar praktik dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Bogor. Setelah ini, menurut kegiatan pasca observasi berupa wawancara yang telah kita laksanakan barusan, menurut Ibu, apa yang telah Ibu dapatkan dari kegiatan ini? Dari kegiatan ini, saya menjadi lebih siap dan percaya diri untuk melaksanakan kegiatan supervisi. Terima kasih Ibu atas waktunya. Nanti kita berjumpa lagi di kegiatan supervisi pada hari Senin. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dipimpin doa? Belum. Baiklah. Untuk Lukman, silakan dipimpin doa dulu teman-temannya. Duduk siap, siap. Cara di dalam hati mulai. Selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Suaranya kurang keras. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Sip, bagus. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, sama suaranya. Menjawabnya seperti ini. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, untuk membangun jiwa nasionalisme kalian, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Wajib Nasional Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Kaila. Enggak Kaila, silakan. Nah, selama menyanyikan lagu wajib, kalian semuanya berdiri. Berdiri semua. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dari pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Terima kasih kalian sudah menyanyikan lagu wajib nasional sebelum kita memulai pembelajaran. Hari ini Ibu akan mengecek kehadiran siapa saja yang tidak hadir. Yang hadir bilang hadir dan angkat tangan ya. Aldi Wijaya, Alicia, Hadir Bu. Angelina, Hadir. Aulatul Azkia, Hadir Bu. Bunga, Hadir Bu. Febri, Hadir. Gisel, Hadir. Hana Salsabila, Hadir. Keana. Nah, selanjutnya sebelum memulai ke inti pembelajaran, Ibu ingin kalian terlihat lebih semangat. Ibu punya bukan yel apa ya? Punya ice breaking. Caranya gini. Coba kalau tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, kalau Ibu bilang tepuk, berarti jangan tepuk. Ngerti nggak? Ya, coba dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk. Oke, itu ya. Oke. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk. Berarti kalian konsentrasi. Sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk. Alhamdulillah. Berarti kalian fokus. Karena masih pagi, berarti fokus. Kalian sudah luar biasa, sudah bagus. Oke. Pernah nggak mendengar lagu ini? Lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran besar. Udah kelas berapa sih? TK ya, TK. Nah sekarang ternyata dinyanyikan lagi. Bu ngapain ini kayak gitu? Kita akan membahas tentang lingkaran. Tapi sebelum ke materi, Ibu punya lagu, coba kita nyanyikan. Lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran besar. Lingkaran itu, ingat nggak? Itu tuh suatu bangun apa? Bangun? Datar. Materi kelas berapa ya? Materi kelas berapa sih? Kelas berapa sih? Kelas 3. Ternyata di kelas 6 juga muncul lagi, dipelajari lagi, diingat-ingat lagi. Siap? Siap. Kita masuk ke dalam materi. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, Ibu mau mengingatkan kembali. Masih ingat nggak materi yang kemarin yang sudah kita bahas?
Tentang apa? Oke, segitiga itu ada berapa jenis? Yang kalian tahu, masih ingat nggak? 3. Ada apa aja? Segitiga siku, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi. Nah, itu tentang segitiga. Oh, hari ini. Oke, berarti ada 3 jenis segitiga. Nah, hari ini kita akan membahas bangun datar yang lainnya. Ciri-cirinya dia bundar. Berarti apa tuh? Lingkaran. Hari ini kita akan bahas tentang lingkaran. Kemarin segitiga, hari ini lingkaran. Dan masih di dalam bangun datar. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita pelajari tujuannya adalah yang pertama, melalui pembelajaran berdiferensiasi, kalian dapat memahami titik pusat, jari-jari, dan diameter yang benar. Yang kedua, melalui pembelajaran berdiferensiasi, kalian dapat mengetahui busur dan tali busur dengan benar. Yang keempat, melalui pembelajaran berdiferensiasi, kalian dapat menentukan titik pusat, jari-jari, dan diameter dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui pembelajaran berdiferensiasi, kalian dapat menghitung busur dan tali busur dengan tepat. Nah, ternyata tidak hanya lingkaran aja yang akan kita pelajari, banyak yang akan kita pelajari. Yang pertama tadi, apa yang benarnya? Jari. Apalagi? Diameter, titik pusat. Ada yang terakhir, arah busur dan tali busur. Itu materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi tidak hanya sebuah lingkaran aja, tapi masih banyak yang harus kita bahas yang lainnya. Oke, nah ini Ibu ada materi tentang lingkaran. Yang kalian tahu lingkaran itu apa sih? Jangan dulu dibaca. Yang kamu tahu lingkaran itu apa? Sok, ungkapin. Oke, nah ini Ibu mempunyai materi tentang lingkaran. Sebelum ke sini Ibu mau tanya dulu. Yang kamu tahu aja, lingkaran itu apa sih? Bulat katanya. Bulat. Nah, ternyata lingkaran itu tidak hanya bulat, tapi dia mempunyai pengertian adalah suatu bentuk bangun datar yang disusun oleh sekumpulan titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap satu titik tertentu. Jadi dia itu bangun datar. Ya, bangun datar yang disusun oleh sekumpulan titik-titik. Titik-titiknya itu berkumpul dan memiliki jarak yang sama terhadap satu titik tertentu. Itu adalah suatu lingkaran. Jadi tidak hanya bulat. Ternyata lingkaran itu adalah sekumpulan titik-titik yang memiliki jarak. Ya, itulah. Nah, bagian-bagian dari lingkaran, ada yang pertama ada titik pusat. Titik pusat itu yang namanya pusat itu selalu ada di tengah. Makanya dinamakan pusat juga karena dia adanya di tengah. Nah, itu titik pusat adalah sebuah titik yang terletak pada tengah-tengah lingkaran. Itu adalah titik pusat. Jadi titik pusat itu apa? Titik yang ada di tengah lingkaran. Saya jawab. Saya jawab, nanti jawab ya. Saya jawab. Nggak bisa kejedah. Yang ini yang berhubungan dengan benda. Oke, nah itulah materi tentang lingkaran. Sekarang Ibu mau tanya, di dalam kehidupan sehari-hari kita banyak barang-barang yang bentuknya lingkaran. Coba Ibu mau tahu, di kelas ini saja yang bentuknya lingkaran apa saja? Ada kipas, galon, ada yang bawahnya ya. Tar dulu, bola itu bangun datar atau bangun ruang? Yang datar, oke? Ada tadi kipas, katanya galon. Lampu. Oke, bisa yang boleh tanya apa tadi? Tempat
banyak sekali yang bentuknya seperti lingkaran yang tadi sudah kalian sebutkan, dan masih banyak lagi benda-benda yang lainnya. Ya. Atas diagnostik sebelumnya kita sudah mengetahui kan gaya belajar kalian masing-masing? Sudah belum? Nah, kalau sudah, masih ingat ada berapa jenis? Tiga. Yang pertama, auditori. Yang kedua, visual. Yang ketiga, kinestetik. Nah, kalian sudah tahu saya itu di mana kelompoknya. Jadi sekarang Ibu minta kalian berkumpul dengan kelompok yang sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Coba, silakan. Sisanya berarti auditori. Ya, jangan lupa. Ini kinestetik, ini visual, dan ini auditori. Di sini Ibu memiliki LKPD yang sesuai dengan gaya belajar kalian. Oke, Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Tugasnya apa? Untuk kinestetik, silakan buka buku paketnya. Silakan buka buku paketnya. Kalian kerjakan. Tugasnya apa? Nanti kalian membuat poster lingkaran, kemudian diberi keterangan unsur-unsur lingkaran. Ya, kalau misalnya yang visual, tugasnya apa? Kamu juga sama buat lingkaran juga, buat lingkaran. Tapi bedanya, kalau kalian sekaligus menghitung jari-jarinya dan busurnya, paham? Nah, kalau visual, kalau kamu nanti akan menggunakan HP, Ibu akan share linknya. Silakan kamu lihat di situ video tentang materi tentang lingkaran. Setelah kamu membuka linknya, setelah kamu mempelajari, silakan kamu buat lingkaran beserta unsur-unsurnya, dan nanti kamu menghitung jari-jari dan busurnya. Paham? Dibuat lingkarannya. Dibuat lingkarannya. Ayo. Nah, setelah kamu membuat lingkaran, yang lainnya jangan lupa dibuat lingkaran. Kan tadi Ibu sudah menjelaskan unsur-unsur lingkaran kan? Nah, atau bagian-bagian dari lingkaran, silakan kamu kasih keterangan unsur-unsurnya. Yang mana tali busur, yang mana jari-jari, ya. Nah, ini kan sudah selesai nih. Tuh, ini sudah selesai dibuat jadi lingkaran. Nanti kamu kasih keterangan mana unsur-unsur dari lingkarannya. Paham? Paham, Bu. Buka link yang sudah Ibu bagikan? Sudah. Nah, sekarang tugas kamu lihat dan pelajari link yang sudah Ibu bagikan. Setelah itu, kamu buat lingkaran di sini. Ya. Oke, setelah dibuat, kemudian kamu buat dulu, Najwa, coba buat dulu. Dibuat dulu. Terus yang lainnya perhatikan ya. Oke, sudah. Nah, ini kan sudah bentuk lingkaran. Silakan kamu ini setelah dibuat lingkaran dikasih keterangan unsur-unsur dari lingkaran. Nah, kalau kelompok kamu tidak hanya membuat tidak hanya menyebutkan unsur-unsurnya, tapi kamu juga harus menghitung keliling lingkaran, jari-jari lingkaran, luas lingkaran. Dari mana? Dari link yang sudah Ibu bagikan. Paham? Bisa? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan jadi busur titik pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Purnawati, CGP Angkatan 10 dari SDN Cimayang 01 Kabupaten Bogor. Kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Saya masih ditemani oleh rekan saya, Ibu Tresna Puji. Baiklah Ibu, kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Bagaimana perasaan Ibu ketika dilaksanakan supervisi? Lumayan cukup gugup ya Bu ya, karena mungkin saya juga tidak terbiasa dengan situasi dan kondisi seperti itu gitu, jadi lumayan gugup gitu. Ya, tidak apa-apa ya Bu ya. Bisa Ibu ceritakan area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, lalu langkah-langkah yang Ibu terapkan di dalam kegiatan pembelajaran di kelas itu? Area pengembangan yang saya terapkan itu yaitu pengetahuan dan keterampilan, dan langkah-langkah yang saya lakukan adalah membuat modul ajar. Oke, Bapak Ibu, jadi langkah yang Ibu kembangkan di situ area pengembangannya adalah pengetahuan dan Ya. keterampilan. Langkah yang Ibu ambil yaitu membuat Modul ajar. modul ajar. Menurut Ibu nih, apakah area pengembangan yang Ibu lakukan ketika dilaksanakan supervisi di dalam kelas itu sudah berhasil atau belum? Sudah cukup bagus, tapi mungkin masih banyak yang perlu diperbaiki ya Bu ya, dari segi beberapa hal. Menurut Ibu, kekurangan atau hambatan apa yang Ibu hadapi di dalam kelas? Yang saya hadapi itu, saya itu kurang banyak menggunakan media pembelajaran ya Bu ya. Jadi ke anaknya itu kurang aktif, mungkin kurang menarik juga bagi mereka. Akhirnya anak masih ada yang ya sibuk dengan kesibukannya sendiri gitu. Jadi ya itu, saya kurang menyiapkan media pembelajaran yang cukup gitu. Oh ya, jadi hambatannya itu di media, Media ya, Bu, pembelajaran, di ya. media. Nah, apa yang akan Ibu lakukan ke depannya untuk mengatasi hal tersebut, Bu? Mungkin memperbanyak lagi media pembelajaran yang dipakai ya Bu ya, yang memang disesuaikan dengan kebutuhan anak, yang memang yang menarik sehingga bisa memunculkan keaktifan siswa. Ya, ya. Nah, kira-kira nih, kapan perubahan tersebut bisa Ibu lakukan? Untuk jadwal belum tahu ya Bu ya, tapi mungkin secepatnya gitu. Untuk jadwal belum ada tanggal yang Ya. pasti, tapi secepatnya akan Ya. Ibu. Ya, saya doakan semoga Ibu bisa secepatnya melaksanakan Amin. kegiatan perubahan itu. Terima kasih Bu Tresna atas Sama-sama. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.